Oke, so teman-teman, thank you banget yang udah hadir di training hari Jumat ini. Oke, dan ya seperti agenda biasa, hari Jumat adalah waktunya kita self development. Ya, kita akan ada training-training yang bagus. Ya sebenarnya datang yang bisa datang silahkan datang, yang enggak juga enggak. Tapi nantinya di akhir tahun akan ada assessment buat mengerjakan soal-soal mengenai training ini. Nah, materi hari ini tuh bagus banget tentang apa? First impression. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Galang dan aku di sini nggak sendiri ya. Aku di sini sama speaker-speaker kita yang luar biasa yang aku mau kenalin. Ini ada Kak Dharma. Kak Dharma ini eh, punya background guru juga. Jadi dia guru di sekolah Surabaya, sekolah internasional di Surabaya. Keren nih. Dan ini Kak Putri. Kak Putri itu juga eh, punya background teacher dan sudah berpengalaman di bidang edutech selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi, eh, kita akan belajar bareng, kita akan sharing juga, bukan training, tapi kita akan sharing. Nah, gimana sih cara building first first impression ketika pelajaran online? Oke, so teman-teman, aku akan bawain materi juga hari ini, cepat aja. Nah, oke, jadi first impression yang terbesit di kata-kata kalian ketika first impression itu apa sih? Misalnya first impression ketemu gebetan kalian, ketemu match di Bumble kalian, first impressionnya apa? Apakah dia oh baik, red flag, atau mau kondo, modal konsisten dan doa? Kan itu first impression. Nah, itu sama yang dialami dengan anak murid-murid dan parents di kelas kita. Apakah kita itu pelajarannya baik eh, atau boring atau apapun itu. Nah, itulah. Jadi bener ya, first impression itu penting. Oke, kayak kalian ngedate lah. Oke, karena first impression ini penting. Oke, jadi for your information guys, kita baru aja launching eh, ini. Welcome to Algorithmics. Apa itu namanya? Algorithmics onboarding for parents. Jadi sebelum kelas pertama, parents itu akan dikirimin seperti ini. Disuruh apa? Gabung ke grup WhatsApp, install Google Chrome, login ke platform Algorithmics, sudah ada videonya, eh, setting mikrofon, speaker, dan lain-lain. Jadi kalian saat-saat ini tuh ngerasain bahwa sudah jarang kondisi atau masalah yang terjadi pada saat kelas pertama, yang mic-nya nggak bisa, terus habis itu nggak bisa nyeting ini itu. Karena apa? Karena dokumen ini sudah kita kirimkan sebelum first class. Makanya beruntunglah first class sekarang itu sudah jarang ada masalah. Nah, kalau kalian mau chat ini, aku akan kirim di chat. Ini kalian mau lihat. Nah, oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, ini dokumen yang dikirimkan di first class. Oke, di tutor regulation, aku juga bahas first class. Pelajaran pertama itu harus ngapain? Oh, nah, sekarang kita akan bahas detail lagi, yang lebih advance lagi tentang apa itu first class dan first impression. Oke, aku presentasikan ya. First impression. Membangun first impression. Ya, pembukaannya tadi. First impression itu sangatlah penting. Bahkan nggak cuma di pelajaran ya. Ketika kita ngedate, yang dilihat apa? First impression, penampilannya. Kok seperti ini sih? Dia nge-play sendiri. Oke, kita ngedate, yang dilihat adalah first impressionnya. Ketika kita mm, bekerja ngelamar ke HR, first impression lagi. Habis itu ketika apa lagi? Misalnya, ketika kita ngajar, first impression. Nah, sekarang permasalahan apa sih yang terjadi, teman-teman? So, nah, banyak dari kita itu bukan background guru dan bukan background sales.
Kenapa aku bilang kayak gitu, teman-teman? Karena gini, trial class. Aku belum pernah kirim trial class ya, video trial class ya. Aku akan minta TCM. Kalau kalian tahu trial class, itu sangatlah fun, teman-teman. Wah, sangat keren. Beneran bagus trial class itu. Dan kayak strukturnya itu rapi banget. Sehingga anak dari awal sampai akhir itu merasa seneng. Yes, karena tujuan trial class adalah selling. Bayangin, ketika masuk di kelas, itu serius. Bayangin, begitu kebedaannya eh, antara fun, ya tadinya fun, menyenangkan, dan menjadi pelajaran yang serius. Yang pertama, permasalahannya itu yang terjadi. Yang kedua adalah kesalahpahaman orang tua tentang coding. Nah, kadang orang tua mendaftarkan anaknya, ya daftarin aja. Coding itu tahu? Enggak. Habis itu, coding itu gunanya buat apa? Enggak juga. Terus, kecuali dari anak-anaknya yang orang tuanya yang IT ya, atau orang tuanya yang melek teknologi ya, tahu. Cuma kalau enggak, ya enggak tahu. Taunya bikin animasi, bikin game, dan banyak hal. Apalagi orang tuanya yang masih eh, masih inilah belum terlalu mengenal teknologi. Nah, dari kedua problem ini akan jadi timbul masalah-masalah selanjutnya, teman-teman. Masalah selanjutnya yang terjadi apa? Orang tua nggak bisa, wah, emangnya selama ini apa sih yang dipelajari nggak ada manfaatnya? Merasa coding itu nggak bermanfaat, merasa kelas kalian tuh useless dan lain-lain. Yang problem kedua adalah pasca trial kelas ini, nah habis itu nanti di pertemuan selanjutnya, kalau kelas itu tidak fun, kelas itu eh, terasa monolog, membaca materi, mengerjakan, habis itu udah kelar, kesimpulan udah kelar. Nah, yang terjadi apa? Student itu lack of interest, kehilangan interestnya, padahal semangat di awal. Nah, itu yang terjadi. So, biar itu nggak terjadi, tipsnya gimana? Nah, solusinya dong. Solusinya adalah buat yang poin pertama tadi, edukasi transparan dengan orang tua. Apa pentingnya dan aplikasi praktis coding? Kalian di first class undang aja orang tuanya. Atau kalau orang tuanya nggak bisa datang, nah, chatlah di WhatsApp. Ini first class ini coding itu seperti ini. Atau di awal pelajaran, kalian memberikan edukasi tentang coding. Contohlah dalam kehidupan nyata, Python start. Python itu gunanya buat apa sih if else dalam kehidupan sehari-hari? Gunanya buat ngeprogram ini Kak, ngeprogram rambu lalu lintas. Kalau if red berarti stop, if green berarti forward. Nah, seperti itu gunanya. Itu. Terus dan contohkah kehidupan-kehidupan nyata yang perlu penerapan coding. Nanti kerja di Microsoft loh atau apa. Atau bebas lah kalian bisa contohkan itu sendiri. Solusi yang kedua adalah penerapan metode pembelajaran yang memungkinkan interaksi dua arah dan keterlibatan siswa yang aktif. Oke, ini sering kali ya eh, aku tekankan ya. Jangan sampai kelas kita itu monoton. Artinya apa? Kita membaca metodologi, kita presentasi, siswa mengerjakan, kesimpulan udah. Interaksinya apa di situ? Nah, apakah siswa itu akan dilibatkan di dalam kelas? No. Kita akan interaksi. Pelajaran pertama, kalian jelaskan coding dulu. Siswa suruh nyebutin contoh-contohnya coding itu apa, contohnya algoritma itu apa. Kenalin dulu hal-hal yang berhubungan dengan IT. Buat dia suka. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Buat kenal dulu sama codingnya. Kenal dulu apa yang kenal dulu apa yang akan mereka pelajari. Karena itu menentukan ke belakang-belakangnya mereka suka atau enggak. Next. Sorry, I mute. Mute. Oke. Nah, kalian bisa membuat interaksi ini menjadi dua arah. Terus, yang ketiga adalah penggunaan visualisasi materi pembelajaran
yang menarik memudahkan pemahaman konsep coding. Nah, wah ini gimana maksudnya? Kalian di sini, aku sangat mengizinkan buat kalian itu explore. Misalnya nggak sesuai metodologi atau kelas pertama progresnya nggak bagus-bagus amat. That's okay, terserah. Yang penting anaknya suka dulu. Kalian ajak main Kahoot, misalnya kayak gini. Ini kalian buka Kahoot gitu. Mm-mm. Kalian buka Kahoot. Nah ini harus login dulu 2 kali lagi. Oke lah, kalian buka Kahoot intinya. Habis itu kalian ajarin tentang Scratch atau Python dasar atau apapun itu. Nah, ajak mereka senang-senang atau ya nggak ada hubungannya dengan coding atau apa, kalian ajak mereka senang dulu, kenal dulu apa yang akan mereka pelajari. Visualisasikan pelajaran-pelajaran itu menjadi konsep yang mudah buat mereka senang dulu. Oke, lanjut ya. Nah, ini slide terakhirku adalah, ini slide terakhirku BTW. Nah, aku secara general ya. Nanti secara detailnya pasti akan dijelasin sama speaker-speaker kita. Oke, contoh konkretnya. Contoh konkretnya itu apa? Nah, persiapan sebelum kelas, pengaturan teknis, pengenalan platform, bahan ajar yang menarik. Nah, kalian bisa gunakan apa materi-materi tadi? Kahoot, boleh. Kalian boleh pengenalan gambar-gambar. Wah, ini gambar ini nih. Misalnya if else explanation. Nah, gambar-gambar yang menarik gini atau apapun itu. Nah, itu persiapkan menjadi interaksi-interaksi coding di kelas kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun ice breaking menyenangkan untuk memulai kelas dengan energi positif. Apalagi kelas CK. Wah, aku yang nggak bisa handle adalah kelas CK. Yang pertama adalah kesabaran setipis tisu dibagi 3. Yang kedua, aku gak suka ketemu anak-anak yang terlalu kecil. Nah, kelas CK itu kelas yang paling susah menurutku. Karena apa? Karena kalian itu berhadapan dengan bocil. Bocil, serius bocil. Nah, itu gimana caranya menularkan energi yang positif buat bocil-bocil itu. Cara handle bocil gimana sih? Ayo kita tepuk tangan, pegang hidung, kalian pegang mata, pegang kepala, kalian pegang mulut. Nah, kayak gitu. Interaksi-interaksi yang aku nggak bisa kayak gitu, yang bisa kalian terapkan itu. Nah, kalian bangun game-game kecil, ice breaking buat kelas-kelas CK. Visual programming nih, masuk agak yang gede. Ice breakingnya kayak gimana? Nah, main tebak-tebakan. Apa yang mirip kerbau tapi bukan kerbau? Gambar kerbau gitu. Nah, dan lain-lain. Oke. Nah, nah seperti ini yang terjadi, yang di chat itu. Oke. Nomor 3 adalah penyesuaian materi pelajaran yang cara relevan menarik bagi siswa. Nah, ini cara-cara menarik ini nanti kalian membangun kelas yang interaktif, menggunakan annotation, dan banyak hal, kekreatifan-kreatifan kalian dalam menjelaskan kode atau menjelaskan konsep dasar coding, itu silahkan kalian terapkan sendiri. Dan aku open banget buat yang punya ide atau mengganti presentasi PPT-PPT itu menjadi eh, ini hal-hal yang kalian terapkan sendiri. Terus lanjut. Iya, oke, lanjut. Adalah feedback yang aktif. Oke, ini penting juga ya teman-teman ya. Membangun feedback yang aktif, menciptakan lingkungan yang mendorong siswa bertanya dan berinteraksi. Nah, ini feedback ini bisa ke dua hal ya. Ke siswa bisa, ke parents bisa. Jadi kadang ke siswanya kita bagus nih, udah ke siswanya bagus, lingkungan belajar kita asik, first impression kita ngajar oke, habis itu murid-murid udah paham, udah suka sama kelas kita.
tapi kita gagal menyampaikan ke orang tua, atau kita gagal bahwa pesan itu bukan gagal sih, kita kurang bisa menyampaikan itu ke orang tua, atau orang tua itu bahkan tidak tahu. Nah, itu juga kurang bagus. Nah, hal yang bagus adalah apa itu namanya, mengundang orang tua pada pelajaran pertama yang pertama, ataupun kalau nggak bisa kalian kirim feedback di pelajaran pertama. Itu hal yang penting banget. Pelajaran yang pertama kalian kirim rekaman videonya ke orang tua, kirim feedback atau apapun itu, seneng pasti orang tuanya. Ini pelajaran pertama gini, anaknya seneng, anaknya ketawa-ketawa di depan laptop. Pasti kalau kelas kalian itu, pernah nggak sih kalian jadi guru, kelas kalian itu adalah kelas yang ditunggu. Anak-anak itu pengen cepat-cepat pulang buat datang ke kelas kalian. Anak-anak itu buka laptop setengah jam sebelumnya buat nungguin kelas. Nah, kayak gitu kayak gitu. Gimana cara kita bangun kelas yang seperti itu? Gimana kita bangun kelas yang fun, kita bangun lingkungan yang bagus, kita bangun materi yang pelajaran yang keren, dan menjelaskan yang kreatif, dan itulah eh, hal yang kita mau sih. Oke, so gitu aja teman-teman, materi dari aku in general banget. Nanti pasti spesifiknya akan dijelasin sama eh, teman-teman speaker kita. Oke, nah ini chat dari Mas Fadli ini lucu nih. Gawat, jokesnya mulai lucu Mas Galang. Ya, tanda jokes mulai lucu itu berarti apa guys? Stres. Oke, ya gitu aja. Kita akan lanjut ke Kak Putri ya. Thank you, dan silahkan Kak Putri. Halo, selamat malam semuanya. Halo, halo, malam. Ya, Malam, Kak. jadi jadi template kelas nih ya. Malam Kak. Ya, oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah Sehat. ya sudah. Oke, makasih Kak Galang untuk apa namanya kesempatannya. Jadi aku mau izin share screen dulu. Aduh. Hmm. Kak Galang, aku masih ada itu soalnya OS-nya baru update ini, jadi masih Sorry, sorry. iya. Udah. Bisa kah? Oh ya, oke. OTW nih, Mas. Bentar. Hmm. Excellent. Ops. Oh, aku Jadi, terus dulu aja. oh Free bentar, dulu? oke. Udah. Oh, udah. Oke. Oke. Oke, belumnya aku mau kasih video dulu kali ya buat teman-teman di sini. Aku nemu dua video yang menurutku ini relate banget sama kelas pertama di sini. Jadi aku mau play dulu. Ini yang pertama. Dia hack tapi dia nggak ada sound. Nah itu mungkin kita pas waktu first class ya. Jadi ada yang ini soundnya yang mana, terus malah off videonya. Terus habis itu aku nemu lagi satu.
itu yang kedua. Jadi mungkin tutornya udah datang duluan, terus ada siswa dan tapi siswanya pasif ya. Jadi kayak kita kan harus selalu senyum setiap kelas itu. Tapi siswanya kadang tiba-tiba join, tiba-tiba hilang gitu. Kayak apa ya biasanya kayak gitu. Kayak mantan ya. Oke, aku mau share screen. Oke, makasih loh kesempatannya. Jadi hari ini aku akan sharing. Aku akan sharing ini presentasi dulu. Nah, jadi first class itu first impression maksudnya kayak gitu sih. Nah, aku mau tanya itu sih. Apakah teman-teman di sini sebelumnya udah pernah ngajar atau ini baru pertama kali ngajar di baik kelas online atau offline? Nah, kalau iya, apakah masih merasa gugup di kelas pertama? Sama, aku juga masih kadang gugup di kelas pertama, apalagi ketemu murid-murid baru yang sangat-sangat baru, kita nggak tahu dia siapa, terus kita nggak tahu latar belakangnya gimana, dan apa sih sebenarnya yang bikin kita gugup itu. Ops, kok kesini. Sebenarnya apa sih yang bikin kita gugup? Nah, masalah umum nih dari tutor side itu mungkin kita nanti overthinking duluan ya, nanti ya kata-katanya gimana ya, terus habis itu ngajarku nanti bagus nggak ya, aku nanti bisa nggak ya untuk jawab pertanyaan mereka, untuk handle every single person di kelas itu gitu. Jadi mungkin dari tutornya udah overthinking duluan di first class. Terus habis itu kalau dari student atau parentnya, terus ada kesiapan device, platform, dan lain-lain. Itu untuknya tadi udah dikasih onboarding untuk parents di masalah tadi. Terus yang kedua, problem kedua itu anaknya kayak gitu. Jadi kayak dia tuh mau masuk kelas tapi tuh dia mungkin entah dia kecapean, entah dia itu ada mungkin masalah di sekolah waktu first class kita dan kita nggak tahu dia kenapa, tuh mungkin ada problem itu. Dan problem yang ketiga itu kurang atau tugasnya tuh lebih gitu. Nah, habis itu aku ada beberapa tips untuk support. Jadi yang pertama itu mengenal siapa nama calon dari siswa kita dan give mention. Nah, maksudnya gini, kan kita waktu di enroll kelas kan nggak mungkin, kayaknya jarang banget ya kelas 1 jam lagi kita baru di enroll itu kayaknya nggak mungkin. Jadi ada beberapa hari sebelum kita konduk kelas itu kita udah dikasih tahu, oh ini loh daftar studentnya, bahkan sampai nomor handphone parents, habis itu dia umur berapa gitu. Nah, kita harus kenal gitu, kita harus tahu kan biasanya kalau login melalui online platform kan ada kan. Nah, kita sapa, terus habis itu gimana sih cara pengucapan namanya. Soalnya ada beberapa siswa itu ya, oh suaranya timbul tenggelam. Kayaknya kamu udah speak. Oke. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana suaranya udah aman? Oke, terima kasih ya Kak. Nah, jadi mau dipanggil siapa anak itu? Jadi kan kadang anak-anak kan ada apa namanya akhir gitu kan. Kadang ada beberapa di mereka itu nggak mau dipanggil nama depannya atau nama belakangnya gitu. Kadang mereka nggak mau. Mereka tuh mau dipanggil siapa sih? Ada muridku namanya sebenarnya namanya Bagus Quinsa gitu, tapi dia maunya dipanggil Kinca, jadi ya udahlah panggil dia Kinca, yang penting dia happy kan. Tapi dia juga merasa di, oh iya tutornya aku kenal aku banget nih, soalnya nama aku Kinca gitu. Kadang di sekolah kan dia juga dipanggilnya seperti itu, jadi kita bangun habit di kelas online. Terus habis itu tips yang kedua, tanya asal daerah. Ini opsi ya teman-teman. Ada beberapa student atau parents yang kayak keep private gitu ya, nggak mau ditanyain asal daerah gitu.
mungkin kita bisa alihin ke tanya hobi atau tunjukkan knowledge kita terhadap hobi tersebut. Kayak itu kalau anak-anak yang di algoritma sih nggak jauh-jauh dari hobinya nge-game. Jadi mungkin kita tahu lah beberapa game yang biasa dimainin sama anak-anak. Dan terus catat itu dimasukkan ke student profiling. Itu sih juga itu penting banget. Soalnya mungkin kalau nanti di tengah kelas atau di akhir hampir mau graduation ada merger, nah jadi kan kita udah tahu tuh anak itu suka apa, terus anak itu apa namanya dia itu gimana anaknya di kelas. Terus habis itu yang ketiga, make sure sudah coba mengerjakan tugas di platform setidaknya 2 lesson. Kan kita kan kalau di BO kan course-nya kan di open kan, nah itu juga kita kerjain 2 lesson. Terus jadi kan, oh iya nih tugasnya berarti udah anggaplah meskipun kita baru aja ikut kelas di algoritmix, kita kelihatannya tuh kayak wah ini udah jam tinggi gitu. Jadi kayak lesson-lessonnya dia sudah menguasai. Jadi anak-anak tuh kayak first impression ke kita tuh jadi oh iya ya berarti tutorku ini bagus, berarti tutorku ini pintar dan jadi seperti itu. Terus Yoka menghubungkan antara tugas di platform dan minat anak. Jadi sama kayak kakak tadi untuk menghubungkan lah. Jadi wah kamu bagus ya untuk membuat karakternya, kamu suka gambar ya, kamu biasanya gambar pakai apa, online atau offline, apa suka pakai kanvas, apa pakai aplikasi apa gitu. Jadi kan mereka itu kayak oh tutornya aku peduli ya ke aku, mungkin dia nggak cerita ke parents tapi malah dia cerita ke kita. Terus habis itu untuk solutionnya dari mindset itu yang paling utama itu sebenarnya buat mereka bahagia. Intinya itu sebenarnya kelas pertama itu nggak habis. Intinya terus yang pertama tips pertama itu jaga sebelum kelas dan izin untuk memasukkan ke dalam. Jadi kadang ada beberapa parents itu yang sibuk banget gitu kan. Jadi kita make sure dia benar-benar masuk ke grup maupun yang belum masuk ke grup pun kita juga japri every feedback terus setiap mau kelas kita intinya bangun komunikasi dengan parents soalnya kan parents yang bayar maksudnya kayak parents yang tahu lah oh anakku dimasukkan ke sini agar dia mungkin nggak gabut terus anakku join algoritmix biar dia tahu minatnya apa. Nah jadi kita intinya bangun komunikasi sama parents. Terus kalau ada masalah biasanya nih parents kan mau login ya susah gitu error kak gini gitu. Nah kita bisa coba untuk kita coba dulu mungkin Pak itu mungkin ada spasi atau mungkin huruf besar kecilnya atau mungkin dosennya. Jadi kita make sure benar-benar make sure lah untuk hal-hal teknis ini benar-benar diminimalisir banget. Soalnya hal teknis ini banyak banget makan waktu di kelas pasti. Terus habis itu yang kedua anaknya cranky. Nah kita nggak tahu ya mungkin dari pihak tutornya udah ambience-nya bagus, parents-nya juga sudah mungkin dikit masa mungkin sama anaknya. Kamu harus ikut kelas, ini kelas pertama kamu dan lain-lain. Tapi anaknya bad mood. Nah, aku nemuin 2 hal ini sih selama ngajar kalau anak bad mood itu yang pertama dia belum tidur siang. Kebetulan aku ngajar CK, jadi aku banyak ketemu anak kecil-kecil yang seperti itu. Dia udah tidur belum? Terus dia udah makan belum? Terus habis itu kadang meskipun kita tanya hal favoritnya, tapi kalau dia itu ngantuk keadaannya, dia tuh nggak bakal konsen gitu. Jadi kan kalau mau reminder kan kita sehari sebelum, terus 3 jam sebelum kita tanya, apakah si ini sudah tidur, apakah si ini sudah istirahat, datang dari sekolahnya, seperti itu. Jadi kan parents-nya juga, oh iya tutornya juga perhatian ya ke anaknya gitu. Sebenarnya kita kan antisipasi biar anaknya happy kan sebenarnya gitu. Tapi bonusnya
parents-nya merasa diperhatikan juga. Terus yang ketiga itu ada tugas atau activity, nyiapin activity tambahan. Kalau fisik stretching dan ice breaking kayak Mas Galang tadi itu, kalau CK benar Mas tangan puter-puter, terus kita pegang mulut, kita ngomongnya mata kayak gitu, itu worth it di kelas bener. Terus kalau non fisik kayak main game, Gartic, logic game, Magma dan lain-lain itu juga lumayan membantu apabila tugas di platform sudah selesai seperti itu. Nah, tapi kalaupun belum selesai, aku nggak pernah maksain studentku, kamu harus ngerjain ini ya, ini harus selesai minggu depan ya, enggak. Soalnya aku mikir dia udah sekolah, dan sekolah itu lebih penting. Gitu. Jadi dia udah pusing sama sekolahnya, dan dia nanti kalau merasa, apa namanya, biasanya nanti di awal-awal kita bangun habit kayak, nanti di akhirnya kita bakal dapet siswa yang enggak, maaf ya aku enggak ngerjain tugasnya karena aku kecapean, nanti deh aku kerjain. Biasanya kadang dia chat gitu malam-malam kayak nggak ada angin, tiba-tiba dia tanya tugasnya gitu ya, nggak apa-apa, kita respon aja. Terus intinya poinnya itu kenali, terus beri kepercayaan baik ke student ataupun orang tua, dan apresiasi nggak hanya ke orang tua, kasih ya mom dad sudah percayakan anaknya ke algoritmik gitu. Terus habis itu kalau di anaknya, wah kamu hebat banget ya, intinya cari yang anaknya tuh menonjol gitu di kelas. Dia menonjolnya apa, dia menonjolnya tahu gambar ini gitu, disebut aja gitu kan, kamu tadi bisa tahu gambar ini ya, kamu hebat banget gitu. Terus itu sih kan target kita kan, anak senang, belajar nyaman, itu pasti orang tuanya bakal percaya untuk ke kelas-kelas itu sih. Itu sih Kak. Terima kasih Oke, teman-teman, makasih. thank you banget Kak Putri. Usia tadi. Poin terakhir juga, kita sadari bahwa kita ini bukan main education, jadi second education mereka tuh udah capek sekolah. Nah, jangan kita persuasif lagi buat nyelesain tugasnya, itu bagus banget. Nah, itu juga yang aku terapin ya. Jadi progres dikerjakan sewajarnya aja. Habis itu selain itu buat kelas yang menyenangkan, jadi alasan capeknya dia. Jadi kelas kita tuh jadi alasan buat capeknya, eh, kayak jadi tempat buat ngilangin capeknya dia di sekolah. Nah, gitu loh. Oke, so lanjut ke Mas Dharma ya. Oke, thank you banget. Habis itu nanti langsung kita lanjutkan Q&A. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk teman-teman semua, Mas Galang, Kak Putri. Oke, hari ini saya akan mempresentasi. Kalau tadi Kak Putri lebih ke arah bagaimana cara membangun kenyamanan di first impression. Cuman sekali lagi saya memang mengambil materi ini dari website, dan websitenya adalah website Konex ya. Nah, cuman saya ingin menekankan akan first impression-nya. Jadi saya percaya bahwa tidak semua di antara kita merupakan berpengalaman mengajar. Jadi pada waktu berhadapan dengan siswa, ada beberapa hal yang cukup penting yang perlu kita note ya. Saya tidak akan memberikan banyak-banyak, hanya beberapa aja yang nanti mungkin bisa dibicarakan terlebih dulu, bicarakan lagi. Oke, sekali lagi di sini saya memberikan materi tidak bermaksud menggurui, tapi sharing apa yang pernah saya tahu, dan ini didukung oleh beberapa data. Oke, jadi kalau kita bertanya apa sih, ini saya sudah share screen ya, dan suara saya cukup jelas untuk didengar. Aman, aman Kak Dharma. Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Nah, first impression itu apa sih? Jadi kalau misalkan kita seperti tadi Kak Galang sempat cerita, pertama kali kita ketemu sama gebetan kita, itu apa sih yang ingin kita tonjolkan?
ada kasus di dalam pembelajaran yang pernah saya lakukan, karena mungkin pas itu sempat ada kondisi yang kurang mengenakan, maka kebetulan bukan di algoritmik sih, tapi di sekolah. Jadi pas itu saya baru mengajar di suatu kelas dan karena ada kondisi yang kurang mengenakan, maka mood saya kurang bagus. Nah, mood yang kurang bagus itu ternyata terbawa, dan entah kenapa anak-anaknya pertama jadi rame sendiri, lalu jadi kurang bisa mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, kenapa? Karena first impression saya adalah seseorang yang mungkin kurang baik di mata mereka, jadi mereka seperti memilih untuk mundur. Nah, karena itu first impression itu lebih tepatnya penting, kecuali kalau anak-anak yang kita ajar itu sudah merasa nyaman dengan kita. Nah, itu kita mulai bisa berperilaku sebagaimana kita normalnya. Tetapi kalau enggak, terpaksa kita harus pasang topeng dulu. Nah, topeng apa yang harus kita pasang? Jadi kenapa kok first impression tadi itu penting? First impression itu memegang peranan penting pada guru pada saat mereka ingin mengetengahkan sebuah perjalanan cerita ke dalam benak seorang siswa. Jadi kita sudah bisa melihat, mungkin kita sendiri pada saat kita melihat ada seorang pengajar gitu ya, terus di benak kita pengajar yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan gambaran kita, maka kita akan menjudge. Kenapa? Karena people itu judgmental. Jadi siswa itu seringkali berpikir sebuah keputusan yang belum tentu benar tentang kita berdasarkan pertama kali ketemu. Jadi mengapa kok pertemuan pertama itu sangat penting? Dan ini jujur saya pengalaman sendiri di algoritmik, makanya kenapa kok di algoritmik ini hal-hal seperti ini saya sangat menekankan. Karena begitu pertemuan pertama itu berakhir dengan kekacauan, maka kita harus cepat memperbaiki di pertemuan kedua. Karena itu sangat penting. Pertemuan pertama adalah pertemuan terpenting dari seluruh pertemuan yang saya pikirkan di seluruh pertemuan algoritmik. Bukan karena apa, tapi karena pertemuan pertama adalah bagaimana mereka membangun image tentang kita di dalam pikiran mereka. Nah, first impression win you the attention. Jadi kalau pertemuan pertama itu kliknya enak, masuknya enak, kita jelaskan secara enak, dan bayangan mereka terhadap kita itu enak. Contohnya yang paling sederhana adalah pada saat pertemuan kita itu kita modelnya slow, bahkan kadang-kadang untuk menyalakan anak-anak itu kadang ngetes ya. Kalau misalkan video itu dimatiin, responnya teacher gimana? Nah, itu dinilai dari first impression pertama kali ini. Nah, jadi positive impression itu mendemonstrasikan siapa kita kepada anak-anak. Tentu saja hal itu penting sekali, terutama ini. Nah, saya ingin mencoba menyingkat itu menjadi 7 key points. Makanya kenapa kok saya singkat aja sih. 7 key point itu kalau kita singkat itu menjadi kata respect. Nah, apa poin pertama? Poin pertama adalah report atau kedekatan. Jadi bagaimana kita menjalin kedekatan terhadap siswa kita. Nah, tentu saja tadi seperti yang sudah Kak Putri tekankan, saya tidak akan menekankan lebih banyak, bahwa kedekatan kita itu sangat penting dengan siswa, dan itu betul. Artinya pada saat kita melihat siswa kita, itu anggap kita berusaha untuk mengenal dia selama 32 kali meeting. Ya, jadi pertemuan pertama itu jangan dipikir berapa kali saya harus bertemu dengan ini, enggak. Pikirkan kalau kita akan bertemu dengan dia 32 kali pertemuan. Jadi anggap dia itu adalah teman selama minimal, ya ini harapan kita ya, 4 bulan ke depan. Karena kalau 32 dibagi 4 kan ya 4 bulanan kira-kira ya. Nah, jadi kita berusaha memperkenalkan diri kita sebagai seorang teman yang kita akan ketemu selama 32 kali pertemuan. Buat mereka itu merasa nyaman di pertemuan pertama dengan membangun kedekatan. Betul kata Miss Putri tadi, kita tanya dia itu sukanya apa. Mungkin itu diulang-ulang. Wah, kamu sukanya ini ya. Oh, Kak Dorman juga suka ini, dan seterusnya. Nah, yang kedua, share diri kita. Mungkin ada kata-kata kalau orang nggak kenal sama kita, itu kita nggak bisa deket ya. Jadi pengalaman saya di
pertemuan pertama itu kan kalau Python itu kan menjelaskan tentang keuntungan pemrograman. Nah, lalu kalau VP itu kalau nggak salah pertemuan pertama adalah bagaimana mengubah ini ya, background dan sebagainya itu. Kalau bisa di pertemuan pertama kita sharing tentang diri kita. Ya, saya siapa? Misalnya kalau saya Kak Dharma, saya pengajar yang juga mengajar anak-anak seperti kalian di sekolah. Dan karena itu Kak Dharma sangat ingin dekat dengan kalian. Kak Dharma ingin mengenal kalian secara lebih dekat supaya Kak Dharma bisa mengajar kalian dengan lebih baik. Nah, jadi bikin kedekatan dan sharing diri kita. Bagaimana mereka harus memanggil kita. Kalian boleh memanggil Kak Dharma dengan Kak Dharma, tapi kalau mungkin merasa kurang nyaman bisa manggil Mister juga nggak apa-apa. Jadi bikin mereka itu juga nyaman dengan diri kita. Lalu yang penting juga adalah tetap positif. Maksudnya jangan sampai kita membuat atau terutama mempermalukan ya. Jangan sampai kita melihat kejelekan dari apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka melakukan kejelekan, kita timbun. Artinya kita timbun itu kita alihkan, lalu kita tunjukkan kebaikan dia. Misalnya, wah, misalnya si Alvin pintar sekali ya tadi menekankan ini untuk supaya teman-temannya bisa berbicara lebih bergantian, misalnya walaupun pada saat tadi dia misalnya teriak kalian tuh ramai sekali. Nah itu kan nggak enak ya. Tapi kita turunkan, kita alihkan ke sisi positifnya dia. Itu sih. Jadi supaya dia sendiri orang yang merasa marah karena merasa terganggu itu tidak merasa direndahkan. Ya itu akan banyak membantu. Nah, pertama adalah kedekatan atau rapport. Yang kedua adalah expectation. Nah, pengalaman saya di kursus Python ya, di kursus Python itu pernah ada siswa yang bilang, karena ini tidak saya lakukan pas itu, dan saya cukup menyesal karena akhirnya dia expel, adalah tidak membangun expectation yang tepat. Artinya apa? Expectation yang tepat adalah bagaimana gambaran mereka terhadap pembelajaran ini dan bagaimana kita mempersembahkan itu kepada mereka. Artinya apa? Seperti yang tadi Kak Galang bilang, kalau itu ada fun, terus materi yang disampaikan, ya ini saya juga agak bingung juga ya, karena mereka biasanya mendapatkan materi itu kalau di Python itu pertama kali di kelas percobaan itu Turtle ya kalau nggak salah ya. Turtle itu fun, buat mereka itu fun. Artinya mereka berhadapan dengan gambar, dengan garis, dan itu membuat mereka, oh programming ini seperti ini. Nah, tetapi begitu kena materi, pertama kali harus bikin ini kode yang mereka sendiri kadang kalau baca juga nggak ngerti. Nah, expectation itu yang kadang-kadang membuat mereka down. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam silabus yang kita miliki, biasanya setelah itu saya biasanya seperti ini. Jadi kalau misalkan pertama kali, maka saya akan menunjukkan misalnya kalau Python itu ya, itu kelasnya ada misalkan Python ini misalkan ada di lesson dan schedule-nya, ini kita tampilkan kepada mereka dan kita terangkan pada awal kira-kira kenapa kok dibikin seperti ini. Jadi, nanti itu kalian akan dapat basic-nya dulu. Basic itu untuk apa sih? Jadi kalau misalkan kita bangun rumah nih, kita bangun pondasinya. Nah, itu memang kurang menarik. Tetapi kalau di basic ini kita abai, kalau di basic ini kita tidak dilakukan, maka rumah kita akan rubuh, mudah untuk rusak. Tetapi nanti setelah kita sudah berhasil membangun pondasi yang baik, maka di pertemuan berikutnya, mulai dari pertemuan ke-14, kita akan mulai menyentuh kembali ke Turtle. Bahkan nanti di pemrograman yang ke-24 kita sudah mulai bikin game loh. Nah, gitu ya. Jadi gambarannya adalah mereka tahu apa yang akan mereka alami minimal selama 8 kali meeting ke depan. Dan di mana letak-letak keinginan mereka. Jadi biasanya kalau mereka bergabung di Python itu mereka suka dengan Turtle. Ya mungkin karena di pertemuan pertama mereka belajar Turtle ya. Di pertemuan percobaan itu mereka belajar Turtle. Dan itu memang fun dibanding dengan pertemuan yang awal-awal ini di mana mereka harus belajar variabel, string, tapi ini dasarnya. Tanpa itu
kita akan kesulitan nanti. Nah, gitu ya. Jadi ada ekspektasinya itu sudah dibuat supaya mereka tidak terlalu jauh dari expectation. Dan memang mungkin untuk kadang-kadang memang ada yang anak-anak yang apa namanya menggantungkan diri pada parents-nya ya, maksudnya ya mereka tetap jalan. Tapi ada juga anak-anak yang kalau bilang, Kak, programmingnya membosankan, ya isinya ini. Nah, akhirnya orang tua juga memutuskan untuk menghentikan. Padahal fondasi yang mereka bangun itu yang akan menguatkan mereka expectation. Saya juga sering kalau untuk pertemuan pertama video ini pasti saya mungkin banyak yang sudah tahu ya. Pertemuan pertama ini pasti saya putar, di mana saya menunjukkan tujuan dari programming itu apa sih dan mengapa kita belajar coding. Misalnya 2 ini aja. Jadi itu loh, Microsoft aja yang sebesar itu mereka membutuhkan orang untuk belajar untuk menjadi seorang coder atau seorang programmer. Nah, tetapi memang yang penting dari kalian, berhubung kalian masih awal-awal di belajar coding, maka pondasi itu sangat penting. Jadi makanya nanti di pertemuan pertama, kedua, ketiga itu tolong fokus. Nah, biasanya dengan men-set expectation itu mereka oh iya bisa memiliki pengetahuan bahwa ya memang ini harus dilakukan. Itu sih. Itu expectation. Jadi tadi report, expectation, lalu smile. Nah, ini penting sekali. Salah satu hal yang membuat kita itu sampai dibikin satu ini ya, satu tempat tersendiri, smile. Karena pada saat mengajar, apalagi online seperti ini, kita tidak bisa melihat respon masing-masing siswa, tapi siswa pasti melihat respon kita. Apapun yang terjadi. Jadi walaupun bad mood sekalipun, tetap berusaha tersenyum. Ya ini yang tadi saya bilang ada dramanya. Karena memang kalau tanpa senyum, walaupun mungkin di rumah kita itu dalam keadaan gimana aja, tetap senyum. Jadi senyum adalah senjata utama kita, terutama mengajar di kelas online. Oke, lalu yang keempat adalah presentation. Presentation itu bagaimana kita mempersembahkan diri kita. Ya, kalau saya sih biasa menggunakan outfit seperti ini ya. Jadi ya normal outfit dan saya usahakan apapun yang terjadi muka saya selalu cerah. Jadi mungkin sebelum mengajar mungkin cuci muka dulu biar fresh gitu ya. Terus saya juga jarang pakai background, jadi rata-rata backgroundnya ya kuning. Mungkin tapi kalau memang bisa mendukung, pakai background juga bagus. Jadi ya, gitu ya. Wear something that is less formal, easy to wear, but still show that you respect them and by that need to be respected. Jadi kita pakai baju yang jangan sampai kita ngajar pakai kaos kutang itu, walaupun mungkin tidak terekam, tapi senyum. Oke Kak Aji, senyum mulu 5 kelas hari ini. Gimana lagi? Omong-omong kalau ada omongan seperti itu, menurut riset kalau kita lebih banyak senyum itu umur kita jadi lebih panjang dan lebih sehat. Oke. Environment. Jadi kita berusaha membangun lingkungan yang nyaman. Ada salah satu kelas yang dulu pernah saya alami. Jadi entah karena apa anaknya itu tiba-tiba teriak kata, mungkin kalau di Surabaya itu sudah biasa. Kata-kata JANCOK ada. Itu kan kata-kata yang sangat kurang sopan dan itu di VP. Jadi bayangkan entah karena apa dia tiba-tiba teriak itu. Ya namanya anak, kita juga nggak bisa nyalain dia. Nah itu kita langsung tekan dan buat dia merasa diterima lagi dan teman-temannya tidak merasakan menjudge dia. Saat itu saya bilang, wah kata-katanya. Tapi tolong kalau di sini kita semua anak-anak baik, kata-kata seperti itu mohon dihindari dan kita bisa memaafkan yang sekarang dan kalau bisa jangan diulangi lagi. Dan untuk teman-teman yang lain tetap kita belajar fokus ya. Nah, jadi kita kembalikan posisi ke arah yang bersahabat. Walaupun tetap kita berikan pengetahuan kalau memang itu adalah sesuatu yang kurang baik. Tetapi kita harus menunjukkan personality kita. Jadi hal itu akan membuat kelas menjadi hangat kembali, bersahabat kembali. Ya itu sih. Lalu buat mereka merasa disambut.
Jadi dulu pernah ada training yang saya lupa itu di training keberapa. Itu sempat kalau misalkan ada yang masuk dan terlambat, itu harus kita sambut. Jadi itu saya lakukan dan itu memang berefek. Artinya pada saat kita ada yang terlambat, kan kalau di Zoom itu kan pilung gitu ya. Langsung dicari siapa, lalu disapa. Halo. Oke, teman-teman kita sambut si Alvin. Halo Alvin. Nah, mereka bilang halo Alvin gitu. Jadi kayak seakan-akan itu walaupun mereka terlambat entah karena alasan apapun itu mereka disambut di kelas. Nah, itu environment yang berteman. Oke. Connection itu artinya ya seperti yang tadi Kak Putri bilang, saya tidak akan panjang lebar dengan ini. Jadi kita membangun personal connection dengan student kita. Jadi student itu kita kenal satu demi satu. Satu demi satu. Mungkin yang banyak kelas grup mungkin merasakan wah kalau kelas grup dikenali satu demi satu lumayan juga. Nah, ada banyak cara, beberapa cara yang seperti di pertemuan yang dulu itu saya lupa training keberapa lagi itu dibikin kayak database dan apapun yang kita ada langsung cepat ditulis di situ. Itu tips dan trik yang sangat bagus. Jadi kalau saya sih lebih ke arah pembuatan mental note ya. Jadi si X ini apa sih yang disukai dan kalau misalkan dia menyebutkan itu kayak misalnya di kelas saya yang di hari Rebo jam 5 itu anak-anaknya pada wibu. Jadi ya kelas Python sih kebetulan. Ada wibu. Jadi saya berusaha mengenali kayak Hisoka lah. Terus jadi saya juga bukan wibu ya. Tapi ya saya berusaha untuk mengenali oh ini toh maksudnya ini toh. Nah, kalau kayak mungkin kalau anime lama itu mungkin masih tahu ya, tapi kalau anime baru itu waduh sudah nggak ngerti. Mereka itu hobinya sampai kadang pada waktu foto yang dipasang bukan dia nggak masang fotonya dia, jadi masang foto tokohnya itu kalau kebetulan judulnya judul yang bisa dibaca bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu mungkin masih enak ya. Ini bahasanya bahasa Jepang jadi nggak ngerti ini maksud Kimetsu no Yaiba apa itu, mereka sangat suka itu. Nah itu ya terpaksa kita minimal baca wiki, oh ini maksudnya ini lah, oh ya gitu ya. Itu connection dan memang begitu itu kita terapkan akhirnya satu kelas itu kayak punya kedekatan sama kita walaupun secara skill mereka belum tentu sama ya, tapi kedekatan itu jadi ada. Nani. Oke. Oke, yang terakhir adalah teaser or to be continued activity. Ini yang salah satu yang saya temukan cukup menarik. Artinya gini, pada waktu kita mau mengakhiri, tekankan next itu kita belajar apa. Dan kira-kira kita lihat kalau mereka menyukai game, kita juga countdown istilahnya. Wah, ini tinggal 3 pertemuan lagi kita belajar game nih, asik nih, keren-keren nih. Oke, semangat ya, tetap semangat. Nah, itu adalah teaser atau to be continued activity. Nah, gitu ya. Buat mereka merasa entusias pada saat mereka belajar. Ingat, kita nggak menginginkan mereka berhenti di titik ke-16 lah, titik ke-24. Enggak, kita ingin mereka sampai titik ke-32 atau graduation selesai. Kalau bisa dilanjut ke second year, kan gitu. Jadi hal itu membuat kita perlu membuat entusiasme mereka itu untuk belajar itu tinggi, gitu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian kalian, atas perhatian teman-teman. Ini di sini saya mau sharing juga. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Apapun yang terjadi, jangan patah arang. Oke, kita mungkin salah di pertemuan pertama. Maju terus. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau enggak, gas saja. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Thank you banget Kak Dharma. Oke, bagus banget, detail banget dari apapun itu. Oke, keren ya yang disampaikan Kak Putri, Kak Dharma tadi. Benar-benar detail dari bangun personal, habis itu ketahui anak, habis itu persiapan presentasi dan lain-lain. Oke, jadi gitu teman-teman. So, kita akan Q&A cepat nih. Ini training yang bagus ya ini. Apalagi buat tak kirimkan ke teman-teman onboarding ini bagus nih. Karena banyak dari kita yang wah gimana sih masih bingung kelas pertama tuh kayak gimana. Atau
apa itu namanya, kita baru pertama kali ngajar. Nah, kayak gimana nanti? Ini gimana? Nah, ini training yang bagus buat gimana how to start class, how to start new class. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau tanya? Silahkan nih, nanya-nanya sama speaker kita nih. Ayo, jangan sungkan dong. Mas, izin Mas, bisa open mic gak apa Mas nanyanya? Boleh, open mic aja. Iya, izin Mas mau sharing-sharing juga mungkin ya, sekalian juga diskusi sama teman-teman di sini. Jadi kan tadi dikatakan kalau bisa kan sebenarnya pada saat kita selesai mengajar, jangan memberikan PR ya Mas ya, apa istilahnya tadi kayak tolong dikerjakan course-nya gitu ya. Nah, cuman kalau itu sebenarnya sudah juga sebelum-sebelumnya sempat disampaikan pada saat training juga ya Mas. Cuman kok saya melihat ini berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu. Mungkin agak subjektif juga, tapi mohon juga nanti koreksinya ya bagi saya pribadi juga nanti juga ke depan seperti apa. Kalau kita belajar coding kan sebenarnya bukan kayak kita belajar kayak bahasa Indonesia biasa gitu Mas. Maksudnya kayak eh maksudnya gimana ya? Kalau aku melihat coding itu butuh latihan gitu loh Mas. Jadi kalau coding nggak latihan, sebenarnya kita nggak perlu ngafalin kayak bagaimana sih bentuk for, terus dalam kurung i sama dengan apa, dan kalau kita udah terbiasa kayak kita ngomong bahasa Indonesia gitu loh Mas, atau bahasa Inggris, kalau kita latih terus kan akhirnya ya kayak refleks aja tuh, jari tuh ngetik aja tuh tek tek tek, tek. Kalaupun lali tinggal kalaupun lupa tinggal searching kan gitu ya, kalau dalam pada saat aku belajar coding itu kayak gitu gitu. Nah, selama ini aku memang pada saat selesai course, bahkan di awal-awal course juga aku bilang bahwa coding itu nggak selesai di pada saat aku ngejelasin kamu mengerti loop sekarang, akhirnya udah selesai gitu loh. Kamu bakal ngerti caranya, meskipun kamu nggak latihan, kamu bakal tetap ngerti gitu. Tapi aku menekankan bahwa untuk membuat suatu hal yang perfect itu ya butuh latihan gitu. Jangan sampai nggak latihan sama sekali gitu. Karena ada beberapa orang tua menanyakan ke saya, Mas ini course-nya boleh nggak saya kerja nggak saya kerjain semuanya gitu Mas. Makanya saya akhirnya berpikir bahwa wah, ini mencoba untuk ke arah saya pribadi dulu pada saat saya berlatih, dan membedakan antara berlatih dan nggak berlatih itu berasa banget gitu kalau masalah coding ini. Jadi lebih ke arah ketika kita ada tools buat latihan, kenapa sih kok nggak dimanfaatkan gitu? Kalau aku mikirnya gitu Mas, karena platform algoritmik ini kan sebenarnya course-nya bertahap ya Mas ya, nggak langsung tiba-tiba sulit tuh enggak gitu. Kalau aku merasakan itu pada saat maupun baik itu CCAP, kemudian VP, Python itu tuh nggak langsung sulit gitu, enggak. Jadi benar-benar bertahap. Nah kalau itu sampai dilewati, kadang ada suatu saat yang mana pada saat next lessonnya sebenarnya ilmu itu tuh mau dipakai loh, tapi karena mereka nggak melakukan pelatihan, nggak ngelakuin latihan itu, jadinya kayak jadi kesulitan gitu. Nah jadi sebenarnya kalau best practice-nya itu di algo itu seperti apa ya Mas ya? Karena selama ini aku masih masih mengaca pada apa bercermin pada pengalaman pribadiku, dan aku berpikir bahwa kayaknya kok teman-teman yang lain aku seangkatan aku itu kayak gitu semua gitu, kebanyakan memang praktis terus gitu, jangan sampai nggak berlatih gitu. Mungkin itu dulu Mas. Makasih Mas. Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi bimbang ya kita sebagai tutor. Apakah akan ngasih PR ataukah apakah bangun kelas yang fun aja? Nah, sebenarnya oke, buat ngasih PR itu juga tidak bukan yang hal yang salah ya teman-teman ya. Terus buat nggak ngasih PR itu juga bukan hal yang salah. Nah, kalau saran aku ya, di first impression tadi, silahkan bangun kelas yang fun dulu aja. Jadi first impression itu nggak harus student tahu dan lain-lain. Maksudnya ya cukup paham sama materinya aja. Tapi bangun kelas yang menyenangkan dulu buat first impression. Selanjutnya, kalau selanjutnya ya nih. Nah, mau ngasih PR, menurutku that's okay, nggak apa-apa.
kasih PR aja. Tapi jangan dengan paksaan. Maksudnya gini, kalau ada waktu silahkan dikerjakan ya. Tuh. Nanti kalau misalnya masih bingung, tolong ditanyakan ya di grup ya. Enak kan jadi. Kalaupun mereka ada keinginan buat belajar itu sungguh-sungguh, suka sama seneng sama kelas kalian dari first impression tadi, ada hubungannya nyambung nih. Seneng first impression, rasa ingin tahu, nyambung kan? Nah, habis itu baru next selanjutnya ada nih timbul pertanyaan. Oke, timbul pertanyaan di grup, tak jawab. Kalian ada waktu silahkan dikerjakan. Oke, dikerjakan. Habis itu jangan membuat competition atau progres harus selesai. Tapi buatlah kelas yang sekiranya mereka bisa tanyakan juga, misalnya nggak sibuk, silahkan dikerjakan. Jadi boleh sebenarnya menurut aku jujur kadang tuh progres juga harus dikejar. Cuma nggak segalanya ya. Pertanyaan yang bagus Mas Lukman, apakah itu menjawab? Ya, Mas. Sepakat, Mas. Juga mirip seperti yang disampaikan Mas Galang tadi juga sih, Mas. Yang aku sampaikan ke adik-adiknya itu lebih ke arah ngajak sih, Mas. Maksud aku tetap pengennya nge-push, tapi aku ngajak yang disampaikan Mas Galang tadi. Kalau ada kesulitan, disampaikan gitu di grup. Tapi kebanyakan nggak ke grup sih, Mas. Ke Wapri sih, Japri. Bahkan sampai video call, Mas. Nah, ini Bagus mungkin lagi. sedikit Mas mau nambahin dikit aja karena kebetulan tadi kan disampaikan disinggung sama Mas Galang ya ketika terkait dengan coba diskusi di grup. Kalau kita di video call terus diminta untuk ngajarin gimana ya Mas sikap kita. Mungkin itu aja Mas. Tambahannya itu aja dikit karena ini barusan kejadian kemarin Mas sampai di video call. Saya bingung mau matiin nggak enak, mau berhenti untuk ngejelasin juga nggak bisa gitu loh. Karena ya terkait dengan first impression tadi ya Mas ya. Gimana rasanya ketika di video call kita matiin maaf chat aja ya terus dimatiin kan nggak enak ya Mas. Mungkin itu Mas. Baru Oh, kejadian kemarin. di fit call saat kelas tuh. Iya. Jadi Aduh. setelah selesai kelas anaknya merasa pingin melanjutkan lagi gitu Mas ceritanya. Jadi anaknya ini masih penasaran gitu Mas. Tapi kelas sudah selesai. Nah, Oh. fit call lah saya. Aku mikirnya mau fit call apa nih? Aku angkat gitu Mas. Ternyata, Mas, aku butuh ini gimana ya cara ngerjainnya? Kan nggak mungkin aku tiba-tiba chat aja ya Mbak atau Bu gitu kan. Gitu Mas. Gimana ya Mas ya kalau kita kejadian baru kejadian kemarin Mas. Terima kasih Mas. Aduh, di fit call ini. Ada yang mau jawab? Kalau aku Ya, kalau saya pernah pengalaman seperti itu. Dalam arti kata anak itu over penasaran ya. Jadi mungkin masih pertemuan pertama atau kedua karena dia bingung dia sampai telepon dan itu posisinya kelas terakhir ya. Jadi hampir jam 9 malam. Ya tetap diangkat, gimana lagi? Tetap diangkat dan karena memang kebetulan memang kalau lowong ya saya sendiri pribadi kalau sebagai seorang guru kalau anaknya itu bersemangat saya juga ikut bersemangat ayo hajar terus gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau pas ngajar ya terpaksa saya reject terus saya WA maaf Kak Darmas sedang mengajar apa bisa nanti tanya agak malaman itu mungkin ya terus dan kebetulan kalau biasanya sih kalau saya dulu saya sempat bingung apakah kita boleh ngasih kunci enggak. Nah, ini yang salah satu trik yang mungkin harus dilakukan. Kalau misalkan kepepet, kasih kuncinya. Kalau kepepet kasih kuncinya. Supaya apa? Supaya kita juga nggak keteteran juga gitu ya. Dulu saya memang sempat berpikir nggak boleh kan ngasih kunci sembarangan. Cuman kalau kepepet japri aja. Ini Kak kuncinya. Jadi pertanyaannya itu berhenti di situ. Berhenti di situ. Bukan karena kita malas menjawab sih. Kalau memang kita diminta untuk menjelaskan ya terpaksa kita jelaskan. Tapi kalau biasanya sih menurut pengalaman saya sekarang begitu mereka kita kasih kunci setelah pembelajaran selesai. Jadi mereka sudah coba tapi kita kasih kunci. Itu biasanya jarang sekali jadi ada pertanyaan tuh jarang sekali. Mungkin ada, tapi setelah pengalaman seperti itu biasanya pertanyaan itu mungkin hanya 1-2 anak yang bingung kunci ini sebenarnya ngomong apa. Dan bahkan ada beberapa anak yang setelah ngetik kuncinya itu jawabannya masih salah. Dah, itu kenapa? Itu biasanya yang terjadi. Oke, gitu ya kalau dari saya. Oke Mas, makasih Mas. Nah,
Iya bener. Kadang kasih kunci itu nggak apa-apa ya, karena ya anak tuh udah nyoba berkali-kali juga kok. Kadang kadang kita anaknya pinter tapi kehalang auto check aja. Ya kan, anaknya pinter cuma terhalang auto check. Ya kasih aja kuncinya nggak apa-apa. Iya Mas, auto check tuh kadang nyebelin Mas, beneran. Aku aja terhalang auto check. Betul. Saya aja kadang nggak ketemu jawabannya ternyata kurang koma, kurang gitu, stres sendiri. Nah, iya kan. Oke, gitu sih. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Yuk, last question lagi yuk, biar nggak malam-malam yuk. Dah, recordingnya stop. Oh, belum. Recordingnya belum stop. Ada lagi last question yang mau nanya atau sharing? Itu ada pertanyaan dari Kak Tiga. Halo Kak, aku mau bertanya, semisal anaknya ini sebenarnya tidak mau ambil kelas atau ikut les, tapi orang tua memaksa anak, akhirnya apapun yang kita lakukan, anak bad mood, apa yang harus kita lakukan menghadapi anak seperti ini, baik di kelas private ataupun jika anak ini di grup. Nah, mungkin kalau saya sempat pengalaman, memang biasanya karena mereka itu nggak ngerti kenapa sih saya harus berada di sini, kenapa sih kok saya nggak bisa main game aja. Nah, ya otomatis pertama yang saya lakukan adalah yaitu tadi, mengapa sih kok kita harus belajar ini? Kalau itu masih kurang efektif, ya mungkin kita pendekatan satu demi satu. Kita sapa dia, lalu kita tanyain apa ada progres yang kamu masih kesulitan. Kita japri, bukan melalui WA grup ya. Kita japri apa ada progres yang kamu masih kesulitan. Jadi cuman kebetulan kalau memang di grup WA nomor yang didaftarkan adalah nomor orang tua, ya kita tanya ke orang tuanya, Pak nomornya si ini berapa? Kalau memang dia nggak punya nomor, tapi biasanya rata-rata kalau anak sudah ikut kelas Python itu mereka pegang handphone sendiri. Ya itu menurut pengalaman saya sih. Ya mungkin ada yang enggak, tapi ya nggak tahu apa sampai segitunya sih. Itu sih kalau dari saya. Ya, mau sih. Oke. Ya, gitu ya, teman-teman. Apakah udah menjawab Kak Tiga? Dan lucu nih. Itu awalnya Kak Hikmah menjawab itu awalnya gara-gara aku sampai dibikin nangis sama kelas Pipit itu 9. Gurunya kena mental. Kena mental. Apa? Oke, ada lagi yang mau nanya? Oh, aku ini sih eh kena mental tuh gara-gara apa ya? Gara-gara ada anak terlalu shit post sih. Jadi dia itu nggak tahu dapat meme dari mana ya. Dia itu bisa sampai apa itu namanya bikin program program VP apa-apa gitu loh. Pokoknya diganti logo-logo PKI kan. Habis itu saya akan membangkitkan PKI. Serius. Tahu pernah dapat kelas kayak gitu. Serius. Perlu ikut Anda, P4 itu Pak. Itu Kak. Anda di musuh Anda di musuh PM juga. Serius. Beneran kayak gitu. Oke. Itu kena mental sih. Oke. Ya, ya. Ada yang lagi mau tanya? Kalau nggak ada kita tutup aja ya. Biar nggak kemalaman. Besok banyak yang kelas pagi. Kita ngirit waktu kita. Oke. Siap. So, gitu aja. Thank you teman-teman yang udah join. Habis itu kayaknya gitu aja sih, teman-teman. Thank you banget yang udah join meeting hari ini. Ilmunya bermanfaat lagi sekali ya. Thank you banget buat Kak Dharma sama Kak Putri yang udah menyampaikan, luar biasa banget. Aku thank you banget buat kalian. Oke, so see you on the next meeting di hari Jumat guys. Setiap hari Jumat jam 9. Stay tune dan kita akan bawain materi-materi yang bagus. Thank you yang udah datang and bye-bye. Have a nice sleep guys. Dah. Bye bye. Dah.
Arigatou gozaimasu minasan.